Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofyan Rizeti dengan NIM 24040122120018. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 14 sampai dengan 25. Baik, yang pertama untuk dari kelompok 14 membahas tentang radiografi. Radiografi adalah teknik produksi gambar dua dimensi dari objek tiga dimensi, yaitu pasien. Prosedur ini memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor dan sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Sehingga geometri pencitraan transmisi proyeksi telah dijelaskan, maka pembesaran dapat didefinisikan secara sederhana sebagai M sama dengan L image dibagi L objek. Instalasi pencitraan, yaitu pasien ditempatkan di antara tabung sinar X dan sistem detektor, dan radiograf diambil. Fotosel terlihat di antara grid dan detektor, menentukan tingkat pemaparan yang tepat untuk detektor foto penentuan waktu. Radiografi film layar digunakan di klinik dengan volume rendah dan area khusus lainnya. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan berbagai lapisan dalam kaset film layar sisi ganda. Mikrograf dari lapisan emulsi ditampilkan, maka butiran individu dari perak halida terlihat dalam lapisan gelatin. Layar dalam radiografi film layar digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dengan mengubah foton sinar X menjadi cahaya tampak yang kemudian menampakkan film. Film radiografi terdiri dari dasar plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya yang berisi kristal halida perak 90% AGBR dan 15% AGL dalam gelatin larut air. Film processing merupakan film tampak lebih gelap bagi mata manusia sebagai akibat dari peningkatan kepadatan butiran perak hitam mikroskopis dalam lapisan emulsi. Berikut merupakan kurva karakteristik untuk film layar. Ini disebut sebagai kurva H dan D. Setelah Harter dan Duffield, kurva H dan D ditampilkan sebagai OD sebagai fungsi dari log relatif. Komputer radiografi atau CR merupakan sebagian besar pelat pencitraan CR terdiri dari campuran BAFBR dan fosfor yang berbasis halida lainnya, yang sering disebut sebagai barium fluorohalida. Pelat CR adalah fleksibel layar yang dibungkus dalam kaset kedap cahaya. Langkah-langkah pembaca kaset CR yaitu kaset dipindahkan ke unit pembaca dan pelat pencitraan secara mekanis dikeluarkan dari kaset. Yang kedua, pelat pencitraan diterjemahkan secara vertikal ke arah Y dan dipindai secara horizontal ke arah X. Sinar laser merah merangsang emisi energi yang terperangkap di area kecil lokasi XY, dan cahaya tampak biru hijau dipancarkan dari penyimpanan fosfor. Cahaya yang dipancarkan menghasilkan sinyal elektronik. Sinyal elektronik didigitalkan dan disimpan sebagai nilai piksel setiap spasial lokasi XY pada pelat pencitraan. Pelat dipaparkan pada cahaya putih terang untuk menghapus sisa energi yang terperangkap. Pelat pencitraan dikembalikan ke kaset dan siap digunakan kembali. Baik, untuk soal jawab kelompok 14, yaitu mengapa radiografi sinar X menghasilkan perbesaran pada objek yang di radiografi. Radiografi sinar X menghasilkan perbesaran karena sinar X yang berasal dari titik kecil di tabung sinar X menyebar saat menjauh dari sumber. Radiografi dan mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke digital dalam bidang radiologi karena radiografi dan mamografi membutuhkan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar digital yang beresolusi tinggi dan berformat besar. Kontak yang rapat antara layar dan film penting dalam radiografi film layar karena untuk mencegah penyebaran cahaya yang dapat mengaburkan gambar. Fungsi dari sensitivity spec dalam kristal halida perak pada film radiografi yaitu sebagai titik yang memungkinkan pembentukan gambar laten pada film radiografi. Cara meminimalkan perbesaran dalam radiografi yaitu dengan menempatkan objek yang relatif datar seperti tangan bersentuhan langsung dengan detektor. Tahapan dari film processing yaitu film dikembangkan dalam redaman kimia berair yang mengandung zat produksi yang disebut pengembang. Terus setelah itu film melewati developer, film melewati rendaman larutan pengoksidasi encer yang disebut fixer. Kemudian film ini kemudian dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa pengembang dan fiksator dan keringkan. Maka cahaya tampak yang menaik emulsi film bekerja secara lokal untuk menyebabkan film penggelapan. Kurva karakteristik pada film layar disebut dengan kurva H dan D setelah Harter dan Duffield. Perbedaan antara kurva karakteristik A dan kurva karakteristik B yaitu kurva A untuk sistem yang lebih sensitif, sedangkan kurva B untuk sistem dengan sensitivitas yang lebih rendah.
Pelat pencitraan terbuat dari campuran BAFBR dan fosfor berbasis halida lainnya. Pelat pencitraan adalah perangkat yang sepenuhnya analog, tetapi dibaca oleh analog dan teknik elektronik digital. Selanjutnya, untuk kelompok 15 masih membahas tentang radiografi, yaitu perangkat berpasangan muatan dan pelengkap detektor semikonduktor oksida logam. Detektor perangkat Charge Coupled Device atau CCD fungsinya untuk membentuk gambar dari cahaya tampak, digunakan dalam kamera televisi kelas komersial dan dalam aplikasi ilmiah seperti astronomi. Chip CCD terbuat dari kristal silikon yang bersifat fotosensitif. CCD atau Charge Coupled Device adalah sensor yang digunakan dalam sistem pencitraan medis untuk menangkap gambar. Kelemahan utama CCD adalah efisiensi lensa yang rendah, sehingga hanya sebagian kecil cahaya yang mencapai chip CCD. Dengan dosis sinar X yang lebih tinggi, kualitas gambar dapat ditingkatkan. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah teknologi alternatif untuk sensor CCD dalam pencitraan medis. CMOS menggunakan chip berbasis silikon dengan detektor fotosensitif, kapasitor penyimpanan, dan elektronik pembacaan aktif yang bekerja pada tegangan rendah. Panel datar thin film transistor atau TFT, detektor array. Susunan panel datar TFT terbuat dari silikon amorph, di mana menggunakan teknik ETSA litograf untuk menyimpan komponen elektronik dan sambungan yang diperlukan guna mengoperasikan detektor sinar X. Detektor array TFT dalam area besar beberapa bagian deksel yang kemudian disusun secara matriks. Berikut merupakan gambar dari TFT detektor array. Array TFT detektor tidak langsung. Array TFT konversi sinar X tidak langsung menggunakan scintillator untuk mengubah sinar X menjadi cahaya dengan pemasangan optik scintillator ke matriks aktif. Array TFT deteksi langsung, sistem TFT dengan konversi sinar X langsung menggunakan bahan semikonduktor seperti selenium amorph ACE untuk mengubah energi sinar X yang diserap langsung menjadi muatan listrik tanpa melalui tahap produksi cahaya terlebih dahulu. Ini merupakan gambar dari panel datar TFT detektor array. Prinsip sinar X dalam radiografi yaitu faktor utama yang digunakan adalah tegangan dalam KV0, arus, waktu, dan X-ray is ID, source to image distance, atau jarak dari sumber sinar X ke detektor sinar X, foto sel jaringan anti pencar. Generator yang dirancang untuk sinar X beroperasi pada 500 mA sampai dengan 800 mA, agar waktu pemaparan pada pasien lebih singkat, sehingga meminimalisir gerakan pada pasien atau salah titik pancaran. Radiografi biasanya memanfaatkan AEC, Automatic Exposure Control, atau disebut juga pengaturan waktu foto di mana AEC juga menentukan frekuensi sinar X. Cara kerja yang digunakan dalam radiografi yaitu pada sistem radiografi digital, AEC mengatur tingkat paparan yang berada dalam kisaran sistem detektor. Artinya, dosis radiasi yang diberikan pada pasien dan gangguan pada gambar digital atau citra harus sesuai ketetapan. Untuk soal terlanjur pada kelompok 15, yaitu fungsi utama dari CCD dalam pencitraan medis adalah untuk menangkap gambar dari cahaya tampak dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Kelemahan utama CCD dalam sistem pencitraan yaitu efisiensi lensa yang rendah sehingga hanya sebagian kecil cahaya yang mencapai CCD. Sinar X dikonversi menjadi cahaya tampak oleh layar khusus dan diarahkan melalui lensa dan cermin ke CCD untuk menangkap gambar. Tim Daylight and Integration atau TDI pada CCD adalah teknik yang memungkinkan CCD membaca gambar berlawanan dengan kecepatan pergerakan sinar X menghasilkan gambar yang lebih jelas. Komponen utama dalam deksel pada detektor array TFT adalah TFT, elektroda pengumpul muatan, dan kapasitor penyimpanan. Keuntungan dari sistem deteksi langsung menggunakan selenium amorph adalah memberikan resolusi spasial tinggi karena muatan yang dihasilkan hampir tidak menyebar ke samping. Terus dimaksud dengan CID dalam radiografi dan mengapa penting? Karena CID adalah jarak dari sumber sinar X ke detektor karena mempengaruhi dosis radiasi dan kualitas pencitraan. Pengaturan tegangan sinar X mempengaruhi dosis radiasi pada pasien karena tegangan lebih rendah meningkatkan dosis pada pasien karena pengaturan ini memungkinkan lebih banyak radiasi untuk menembus tubuh. Automatic Exposure Control atau AEC dalam radiografi adalah sistem yang mengontrol frekuensi sinar X secara otomatis, menghentikan paparan ketika exposure yang ditetapkan tercapai. Fungsi fotosel dalam sistem AEC yaitu mengukur jumlah exposure yang diterima, memungkinkan sistem untuk menyesuaikan paparan secara otomatis. CMOS cocok untuk bidang pandang kecil karena kontrol exposure otomatisnya meski mengalami lebih banyak noise elektronik. Tujuan arus tinggi
dalam radiografi yaitu memungkinkan waktu pemaparan yang lebih singkat, meminimalkan gerakan pasien selama pemaparan. Cara kerja kapasitor dalam deksel panel datar TFT, yaitu kapasitor menyimpan muatan listrik yang dihasilkan oleh sinar X kemudian dipindahkan melalui transistor setelah pemaparan selesai. Peran sintilator yaitu mengubah sinar X menjadi cahaya yang kemudian diarahkan ke panel datar untuk membentuk gambar. Selenium amorph dalam sistem deteksi langsung digunakan karena kemampuannya untuk langsung mengubah sinar X menjadi muatan listrik, menghasilkan resolusi spasial yang tinggi. Untuk kelompok 17, masih membahas tentang radiografi, yaitu membahas tentang scintillator and intensifying screen. Scintillator and intensifying screen adalah komponen penting dalam sistem deteksi sinar X, memiliki peran dalam mengubah sinar X yang tidak terlihat menjadi cahaya tampak, sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar. Berikut merupakan skema kaset film sinar X dan profil layar penguat dan film sinar X. Fosfor layar terbuat dari bahan fosfor scintillator yang memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Cahaya inilah yang kemudian akan mengenai film X-ray dan menghasilkan gambar laten. Berikut merupakan perbandingan film sinar X yang terpapar sinar X secara langsung sebelah kiri dengan film sinar X yang dipadukan dengan layar scintillator. Scintillator berfungsi untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Proses kerjanya ketika sinar X mengenai scintillator, energi sinar X akan diserap oleh kristal fosfor dan dipancarkan kembali dalam bentuk cahaya tampak. Intensifying screen berfungsi memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator untuk mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan agar menghasilkan gambar. Proses kerjanya, cahaya yang dipancarkan oleh scintillator akan mengenai intensifying screen dan diperkuat sebelum akhirnya mencapai film atau detektor digital. Tujuan penggunaan intensifying screen yaitu mengurangi dosis radiasi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan exposure sehingga mengurangi gerakan pasien dan meningkatkan kualitas gambar. Selanjutnya, membahas tentang absorption efisiensi dan conversion efisiensi. Faktor yang mempengaruhi sinar X, yang pertama ada efisiensi penyerapan, yang kedua ada efisiensi konversi. Efisiensi penyerapan dipengaruhi oleh komposisi fosfor, zat efektif dan kepadatan, ketebalan layar, energi berkas sinar X. Quantum detection efisiensi digunakan untuk mendeskripsikan seberapa baik detektor sinar X menangkap berkas foton sinar X yang terjadi. Ketebalan layar, lapisan fosfor yang lebih tebal dan padat menyerap lebih banyak berkas sinar X yang datang. Yang kedua ada efisiensi konversi, merupakan seberapa efisien sinyal optik yang disalurkan dari scintillator ke fotodetektor silikon dan bagaimana sinyal tersebut kemudian diperkuat dan diubah menjadi sinyal dalam gambar, yaitu nilai skala abu-abu atau angka digital. Untuk mengurangi dosis radiasi, sambil mempertahankan skala abu-abu atau optical density atau OD yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan efisiensi konversi atau CE, dua, meningkatkan efisiensi penyerapan. Pemilihan sistem detektor digital antara komputer radiografi atau CR dan sistem berbasis TFT, thin film transistor, bergantung pada kebutuhan spesifik setiap fasilitas kesehatan. Komputer radiografi CR prinsip kerjanya menggunakan pelat fosfor photostimulable yang menyimpan informasi gambar laten hingga diproses dalam pemecah gambar. Sedangkan kualitas gambar pada CR baik, namun tidak sedetail sistem berbasis TFT. Sedangkan sistem berbasis TFT prinsip kerjanya menggunakan detektor panel datar yang langsung mengubah sinar X menjadi sinyal digital. Kualitas gambar yang dihasilkan sangat baik dengan detail yang tinggi. Untuk soal dari kelompok 16, untuk mengurangi dosis radiasi sambil mempertahankan skala abu-abu atau OD yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan efisiensi penyerapan dan efisiensi konversi. Tiga faktor yang mempengaruhi efisiensi penyerapan yaitu komposisi fosfor, ketebalan layar, dan energi berkas sinar X. Hubungan antara ketebalan layar dengan energi berkas sinar X pada efisiensi penyerapan yaitu lapisan fosfor yang tebal dan padat menyerap lebih banyak berkas sinar X yang datang. Efisiensi konversi merupakan seberapa efisien sinyal optik yang disalurkan dari scintillator ke fotodetektor silikon dan bagaimana sinyal tersebut kemudian diperkuat dan diubah menjadi sinyal dalam gambar. Efisiensi konversi dapat mempengaruhi noise pada citra dengan meningkatkan efisiensi konversi sebesar faktor G, intensitas sinar X-ray diturunkan menjadi 1/G sebagai kompensasinya. Namun karena efisiensi penyerapan tidak berubah, maka jumlah foto yang diserap berkurang. Tujuan penggunaan intensifying screen yaitu mengurangi dosis radiasi dan meningkatkan kecepatan exposure. Fungsi scintillator yaitu mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Komponen dalam intensifying screen yaitu ada protective layer, phosphor layer, absorbing layer, dan substrate. Fungsi dari intensifying screen yaitu untuk memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Proses kerja intensifying screen yaitu dengan cahaya yang dipancarkan oleh scintillator akan mengenai intensifying screen dan diperkuat sebelum akhirnya mencapai film atau detektor digital.
Kelompok 17 membahas detektor radiografi dosis pasien dan indeks paparan. Radiografi film layar tradisional, film audio atau optical density berfungsi sebagai indikator pencahayaan. Radiografi digital memiliki potensi untuk dose creep atau peningkatan dosis berlebih lebih tinggi karena gambar overexposed sering terlihat lebih baik. Berikut merupakan indeks paparan exposure index atau EA. EI. Sistem radiografi digital menghitung EI yang menunjukkan jumlah radiasi yang mencapai detektor. Indeks deviasi atau deviation index atau DI digunakan untuk mengukur apakah exposure yang tepat telah tercapai. Rentang DI yang diizinkan biasanya antara -1 hingga +1. Radiografi energi ganda untuk mengurangi noise anatomis dengan memisahkan komponen tulang dan jaringan lunak melalui pengambilan gambar pada energi sinar X yang berbeda. Gambar A merupakan koefisien redaman linear untuk jaringan lunak, tulang, dan yodium yang ditunjukkan. B merupakan radiografi energi tunggal dengan 120 kV. Yang gambar C merupakan memperlihatkan jaringan lunak tanpa tulang. Yang D gambar yang hanya memperlihatkan tulang tanpa jaringan lunak. Radiasi tersebar dan hamburan atau scatter radiation. Radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi proyeksi dapat mengurangi kualitas gambar dengan mengganggu asumsi garis lurus sinar X, menghasilkan noise, dan mengurangi kontras. Gambar ini merupakan sinar X tersebar pada pasien dan mencapai detektor. Kisi anti-hamburan atau anti-scatter grids. Kisi anti-pencar berfungsi untuk mengurangi radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi dengan memungkinkan radiasi primer melewati sementara menyerap radiasi yang terhambur. Gambar berikut merupakan kisi anti-hamburan yang terletak di antara pasien yang merupakan sumber utama hamburan dan detektor. Metode lain untuk pengurangan hamburan yaitu ada celah udara yang berfungsi dengan meningkatkan jarak antara pasien dan detektor untuk mengurangi radiasi yang tersebar. Yang kedua ada sistem pemindaian slot. Sebagai standar emas memindai bidang kecil secara bersamaan, mengurangi radiasi yang terdeteksi, dan menghasilkan gambar dengan kontras dan rasio sinyal ke noise yang baik. Gambar ini merupakan metode celah pemindaian atau slot scan untuk pengurangan hamburan. Kesimpulannya, radiografi digital menyediakan hasil gambar konsisten, namun berpotensi meningkatkan dosis pasien. EI dan DI untuk mengontrol dosis. Penggunaan teknik dan alat bantu seperti kisi anti-hamburan, celah udara, dan sistem slot scan penting untuk menjaga kualitas gambar sekaligus mengoptimalkan dosis pada pasien. Untuk soal dari kelompok 17, perbedaan antara radiografi digital dan radiografi tradisional yaitu radiografi tradisional menggunakan film sebagai media untuk menangkap gambar, memerlukan pengembangan kimia dan kualitas gambar dinilai langsung dari film tersebut. Radiografi digital menggunakan detektor digital CR atau DR yang menangkap gambar secara elektronik. Cara kerja detektor digital CR dan DR memiliki rentang exposure yang luas. Dose creep adalah kecenderungan teknologi untuk menggunakan pencahayaan berlebihan demi menghasilkan gambar yang lebih terang. Resikonya menyebabkan paparan radiasi berlebih yang tidak diperlukan bagi pasien. Indeks paparan atau EI menunjukkan jumlah radiasi yang mencapai detektor, namun tidak secara langsung mencerminkan dosis yang diterima oleh pasien. Tujuan dari standar indeks exposure yang diterbitkan oleh IEC dalam radiografi digital adalah untuk memberikan nilai indeks exposure dan indeks deviasi yang disimpan di header di COM setiap gambar radiografi. Cara kerja radiografi energi ganda untuk mengurangi noise anatomis yaitu dengan mengambil dua gambar pada tingkat energi berbeda. Peran anti-scatter grid yaitu ditempatkan antara pasien dan detektor untuk mengurangi radiasi yang tersebar, meningkatkan kontras dengan memblokir sebagian besar radiasi, hamburan yang dapat mempengaruhi kualitas gambar. Panjang fokus grid harus sesuai dengan jarak antar sumber sinar X dan detektor untuk menghindari pemotongan grid yang bisa mengurangi kualitas gambar. Faktor Buki adalah peningkatan intensitas sinar X yang diperlukan saat menggunakan grid. Keuntungan dari metode slot scan yaitu mengurangi hamburan karena hanya memindai area kecil setiap kali, menghasilkan gambar dengan kontras dan kualitas tinggi tanpa perlu grid tambahan. Kemudian untuk kelompok 18 membahas tentang mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan radiografi yang dirancang untuk mendeteksi patologi payudara, khususnya kanker payudara. Tabung sinar X mamografi dikonfigurasikan dengan filamen ganda dalam cawan pemfokusan untuk menghasilkan ukuran titik fokus 0,3 dan 0,1 mm. Molybdenum adalah bahan target anoda yang paling umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi. Tabung sinar X mamografi memiliki anoda yang dapat berputar dengan sudut anoda berkisar antara 16 hingga 0 derajat tergantung pada produsennya. Pertimbangan titik fokus, ukuran nominal titik fokus 0,3 hingga 0,4 mm
untuk mamografi kontak dan 0,1 hingga 0,15 mm untuk pencitraan pembesaran. Port tabung dan filter tabung yang ditambahkan untuk membentuk spektrum energi sinar X mamografi. Penambahan filtrasi tabung sinar X meningkatkan distribusi energi spektrum keluaran mamografi. Half value layer atau HVL atau lapisan setengah nilai dari berkas sinar X mamografi berkisar antara 0,3 hingga 0,7 mm AL. Output tabung adalah ukuran intensitas sinar X, biasanya dinormalisasi ke mAs atau ke 100 mAs pada jarak tertentu dari sumber titik fokus. Laju keluaran tabung adalah laju kerma udara pada jarak tertentu dari titik fokus sinar X dan merupakan fungsi dari arus tabung yang dapat dicapai untuk waktu pemaparan yang diperpanjang. Penyelarasan tabung sinar X dan kolimator sangat penting untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor gambar dan memotong bagian tengah tepi dinding dada reseptor gambar. Generator sinar X pada mamografi mirip dengan generator biasa, namun menggunakan tegangan lebih rendah, memiliki kontrol otomatis atau AEC dan kompensasi muatan ruang. Fungsi utama dari AEC yaitu mengontrol paparan sinar X menggunakan sensor radiasi, penguat muatan, dan pembanding tegangan. Algoritma fotometer AIC mempertimbangkan beberapa variabel seperti ketebalan payudara, pengaturan fototimer pada konsol, tegangan dalam kilovolt, pemilihan anoda, dan filter untuk menentukan teknik terbaik. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat kontrol exposure otomatis atau AIC yaitu ada pengaturan kilovolt, pengaturan waktu cadangan, akurasi fototimer, bagian teknik dalam mamografi untuk membantu memilih kombinasi kilovolt dan target filter sesuai ketebalan dan komposisi payudara. Kompresi, tujuan dari kompresi adalah mengurangi tumpang tindih anatomi, ketebalan jaringan, dan gerakan payudara untuk kualitas gambar yang lebih baik. Alat kompresi menggunakan dayung kompresi sesuai ukuran reseptor gambar 18x24 cm atau 24x30 cm yang tersedia dalam bentuk datar dan fleksibel. Kompresi ada tiga, ada kompresi umum, kompresi titik, dan hasil kompresi titik. Dayung kompresi, fungsi dan desain. Kompresi menggunakan pegas pada sisi anterior untuk menyesuaikan variabel ketebalan payudara. Dayung kompresi titik digunakan untuk area spesifik. Pengoperasan dayung kompresi motorized dioperasikan dengan pedal kaki untuk kemudahan penggunaan dari kedua sisi pasien. Pada mamografi, radiasi primer memberikan informasi tentang karakteristik jaringan payudara dan membantu meningkatkan kontras gambar. Sedangkan radiasi hamburan mengurangi kontras dan menambah derau acak pada gambar. Gambar ini merupakan hamburan sinar X pada citra payudara. Hamburan sinar X dapat mengurangi kontras dalam radiografi payudara. Teknik pembesaran geometris digunakan dalam mamografi untuk meningkatkan resolusi, terutama dalam visualisasi mikrokalsifikasi. Gambar ini menunjukkan pembesaran geometris di mana platform penyangga memposisikan payudara lebih dekat ke titik fokus menghasilkan pembesaran 1,5 hingga 2,0. Soal jawab dari kelompok 18, bahan target anoda yang umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi yaitu molybdenum. Konsekuensi penggunaan titik fokus kecil yaitu berkurangnya arus tabung maksimal dan waktu pencahayaan yang lebih lama. Fungsi penambahan filtrasi tabung sinar X mamografi untuk meningkatkan distribusi energi spektrum keluar mamografi. Penyelarasan tabung sinar X dan kolimator pada mamografi penting dilakukan untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor gambar dan memotong bagian tengah tepi dinding pada reseptor gambar. Laju keluaran tabung adalah laju kerma udara pada jarak tertentu dari titik fokus sinar X dan merupakan fungsi dari arus tabung. Hamburan sinar X adalah radiasi yang tersebar setelah berinteraksi dengan jaringan tubuh. Keuntungan dan keterbatasan dari teknik pembesaran geometris adalah keuntungannya meningkatkan resolusi, mengurangi noise, dan mengurangi radiasi hamburan. Keterbatasannya pada sisi katod dan waktu paparan yang lebih lama. Menyebabkan gambar kabur jika ada pergerakan payudara. Penurunan kontras pada gambar mamografi disebabkan oleh hamburan sinar X yang menambah derau acak dan mengurangi kontras subjek. Pembesaran geometris meningkatkan resolusi gambar dengan memposisikan payudara lebih dekat ke titik fokus dan mengurangi keburaman geometris. Tujuan utama dari kompresi payudara yaitu untuk mengurangi ketebalan payudara, mengurangi penyebaran radiasi, mempersingkat waktu paparan, dan mengatasi anatomi yang tumpang tindih. Untuk kelompok 19 masih membahas tentang mamografi.
Desain sistem film layar mamografi, detektor film layar mamografi terdiri dari kaset layar yang mengintensifkan dan film yang peka terhadap cahaya. Perekaman film, film dipaparkan dengan sinar X. Layar intensifikasi ini memancarkan cahaya yang menginduksi gambar laten pada butiran halida perak yang sensitif terhadap cahaya di lapisan emulsi film. Pemerasan film, setelah film dipaparkan, film tersebut direndam dalam larutan pengembang untuk memunculkan gambar laten menjadi gambar nyata. Hasil akhir berupa gambar dua dimensi dari pola cahaya yang diterjemahkan ke dalam berbagai tingkat opasitas atau densitas optik atau OD pada film. Kurva karakteristik film disebut sebagai kurva H dan D, yang mana mempresentasikan hubungan antara pencahayaan sinar X yang masuk sebanding dengan intensitas cahaya pada film dan OD yang dihasilkan dalam film yang diproses. Penayangan film mamogram yang optimal mengharuskan seluruh area film terpapar radiasi untuk menggelapkan latar belakang yang mengelilingi gambar payudara. Kontras radiografi yaitu perbedaan densitas optik atau OD pada film yang dihasilkan dari variasi kontras perbedaan transmisi sinar X yang dipengaruhi anatomi. Mamografi digital bidang penuh, detektor film layar untuk mamografi adalah perangkat penangkap gambar yang sangat baik dan film berfungsi sebagai perangkat tampilan dan media penyimpanan. Array panel datar seperti gambar berikut ini adalah matriks dua dimensi dari elemen detektor individual yang dilitografkan pada substrat silikon amorf. Susunan panel datar TFT memiliki struktur silikon amorf yang umum, tetapi ada dua jenis detektor TFT yang ditentukan oleh konversi sinar X menjadi sinyal listrik. Konversi sinar X tidak langsung memiliki lapisan fotodioda tambahan yang ditempatkan pada elektroda pengumpul muatan pada setiap elemen detektor. Array TFT konversi sinar X langsung memiliki lapisan semikonduktor dengan ketebalan sekitar 0,5 mm antara elektroda permukaan yang membentang di atas area detektor dan setiap elektroda elemen detektor. Gambar A merupakan untuk memproses gambar proyeksi payudara kranial, kudal, kanan, dan kiri. Yang B, penyesuaian kontras dan keterangan linear diterapkan. C, pemrosesan nonlinear mengidentifikasi garis kulit payudara dan bagian terpadat pada gambar. Computed Eye Depth Detection atau CAD adalah algoritma yang mengidentifikasi pola dan mencocokkan ciri-ciri pada mamografi digital atau film untuk menandai area mencurigakan. CAD tidak hanya mengidentifikasi temuan mencurigakan, tetapi juga menilai kemungkinan adanya penyakit atau keganasan. Sistem biopsi payudara stereotaktik memberikan kemampuan untuk melokalisasi lesi payudara dalam 3 dimensi dan mengambil sampel secara fisik dengan instrumen biopsi yang ditargetkan. Tomosintesis digital payudara, ketebalan payudara yang lebih besar akan membutuhkan dosis yang lebih besar untuk tomosintesis akuisisi, tetapi dosisnya mirip dengan mamogram, tampilan tunggal dari ketebalan kompresi yang sama. Mamografi sinar X adalah teknik utama untuk mendeteksi kanker payudara yang tidak teraba, namun resiko karsinogenesis akibat radiasi perlu diperhatikan dalam screening. Dosis kelenjar rata-rata, nilai DGN menurun dengan meningkatnya ketebalan payudara karena atenuasi, tetapi tidak berarti bahwa payudara yang lebih besar menerima dosis lebih sedikit. Faktor-faktor yang mempengaruhi dosis payudara ada kecepatan reseptor film layar, film OD, tingkat CNR, detektor digital, ketebalan payudara, dan komposisi jaringan sangat mempengaruhi penyerapan sinar X, dan terakhir ada KV yang lebih tinggi, HVL yang lebih tinggi. Terus soal dari kelompok 19, yaitu komponen dari film layar mamografi adalah kaset, layar yang mengintensifkan, dan film yang peka terhadap cahaya. Ketika film dipaparkan dengan sinar X, maka akan memancarkan cahaya yang menginduksi gambar laten pada butiran halida perak yang sensitif terhadap cahaya di lapisan emulsi film. Hasil akhir dari pemrosesan film yaitu berupa gambar dua dimensi dari pola cahaya yang diterjemahkan ke dalam berbagai tingkat opasitas atau densitas optik OD pada film. Kurva karakteristik film bagian linear menunjukkan peningkatan OD dengan meningkatnya paparan sinar. Kekurangan dari detektor film layar untuk mamografi adalah rentang dinamis eksposur yang terbatas dan lintang yang sempit. Computer Aided Detection atau CAD memerlukan pemrosesan gambar digital secara linear. Kelemahan dari CAD dan CAD-A dan CAD-X yaitu fraksi tanda positif palsu yang tinggi. Tomosintesis digital payudara dapat dilakukan untuk rekonstruksi dengan cara
Metode pergeseran dan penambahan, proyeksi balik tersaring, rekonstruksi aljabar simultan, dan yang terakhir algoritma kemungkinan maksimum. Rumus untuk menghitung dosis ganda rata-rata payudara yaitu DG sama dengan DGN dikali X SA. Faktor yang mempengaruhi dosis payudara ada kecepatan reseptor film layar, film ODI, tingkat CNR detektor digital, ketebalan payudara dan komposisi jaringan sangat mempengaruhi penyerapan sinar X, dan terakhir ada KV yang lebih tinggi, maksudnya HVL yang lebih tinggi. Di sini untuk nomor 20 masih membahas tentang mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan radiologi untuk mendeteksi kanker payudara. Sinar X yang digunakan dalam mamografi memiliki dosis rendah. Tujuan mamografi ada yang pertama deteksi dini, 2 pencegahan, dan 3 evaluasi. Klasifikasi mamografi, ada mamografi screening untuk wanita tanpa gejala dilakukan secara berkala untuk deteksi dini. 2 mamografi diagnostik dilakukan ketika ada gejala atau hasil screening yang mencurigakan. 3 mamografi khusus digunakan untuk kondisi tertentu seperti riwayat kanker payudara, implantasi atau pengobatan. Prosedur pemindaian mamografi ada persiapan, pemindaian, dan hasil. Standar teknis mamografi ada resolusi gambar, kontras, dosis radiasi, kualitas gambar. Peralatan mamografi ada mamografi analog, mamografi digital, dan mamografi 3D. Persyaratan kualifikasi personel, yang pertama ada teknisi mamografi, kedua ada radiolog, yang ketiga dokter. Protokol keselamatan pasien ada proteksi radiasi, keselamatan pasien, kerahasiaan, informasi, dan konsultasi. Pantom akreditasi mamografi merupakan alat penting dalam memastikan kualitas layanan mamografi. Alat ini membantu dalam mengevaluasi kinerja sistem mamografi dan memastikan gambar yang diperoleh memenuhi standar akreditasi. Tujuan dan manfaat pantom akreditasi yaitu ada standarisasi kualitas, evaluasi berkala, dan peningkatan akurasi diagnostik. Komponen utama pantom akreditasi ada pantom jaringan, mikrokalkulasi, dan 3 fibroglandular. Evaluasi kualitas gambar menggunakan pantom ada yang pertama ada pemindaian pantom, 2 analisis gambar, yang ketiga perbandingan dengan standar. Kriteria penilaian kualitas gambar ada ketajaman, kontras, noise. Prosedur pengujian dengan pantom, yang pertama ada pemilihan pantom, yang kedua pemindaian pantom, 3 analisis gambar, yang 4 dokumentasi hasil. Interpretasi hasil pengujian ada gambar bersih, menghasilkan gambar yang memenuhi standar, dan kualitas gambar kurang, penyesuaian atau perbaikan untuk mencapai kualitas gambar yang optimal. Implikasi akreditasi pantom dalam praktik mamografi ada peningkatan kualitas pelayanan, kredibilitas, dan kepercayaan, dan ketiga diagnosis yang lebih akurat. Fluoroskopi adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar real-time dari bagian dalam tubuh. Fluoroskopi ini memanfaatkan sinar X untuk menghasilkan gambar real-time dari bagian dalam tubuh. Prinsip kerja fluoroskopi ada sumber sinar X, image intensifier, dan ketiga ada monitor. Aplikasi fluoroskopi dalam bidang medis ada angiografi, yang kedua ada gastrointestinal, yang ketiga ada ortopedi. Keuntungan dari penggunaan fluoroskopi ada real-time pencitraan, prosedur minimal invasif, dan ketepatan yang tinggi. Pertimbangan keselamatan dalam fluoroskopi ada paparan radiasi, risiko kesehatan, dan kesadaran dan pelatihan. Perkembangan teknologi fluoroskopi ada fluoroskopi digital, 3D fluoroskopi, dan terakhir ada fluoroskopi mobile. Rantai komponen pencitraan fluoroskopi ada sumber sinar X yang terdiri dari sumber sinar X, penghasil sinar X, dan tingkat energi. Kolimator tujuannya untuk membentuk berkas, menghilangkan sinar X, dan mengatur area. Meja pasien terbuat dari bahan yang aman dan nyaman untuk pasien selama prosedur dikerjakan. Intensifier sinar X, ada menerima sinar X, konversi sinar X, kemudian penguatan sinyal. Sistem kamera video ada merekam gambar, selanjutnya konversi sinyal, kemudian transmisi data. Sistem pemrosesan citra, yang pertama itu penerimaan data, kemudian peningkatan kontras, yang ketiga pemrosesan gambar. Presentasi hasil citra, monitor digunakan untuk menampilkan gambar fluoroskopis kepada dokter, cetak untuk mencetak gambar untuk dokumentasi dan arsip, sedangkan simpan digital untuk menyimpan gambar secara digital dalam sistem penyimpanan medis. Untuk soal dari kelompok 20, regulatory requirement dalam mamografi adalah standar terpedoman yang mengatur praktik keselamatan kualitas prosedur mamografi. Standar regulasi diperlukan dalam mamografi untuk melindungi pasien dari paparan radiasi berlebih dan memastikan kualitas gambar yang optimal untuk diagnosis yang akurat. Standar internasional mamografi ada MQSA, Mammography Quality Standard 8, di
Amerika Serikat, dan EUREF, European Reference Organization for Quality Assured Risk Screening and Diagnostic Service di Eropa, dan IAEA, International Atomic Energy Agency untuk pedoman global. Peran teknologi radiologi dalam memenuhi persyaratan regulasi mamografi yaitu memastikan prosedur mamografi sesuai dengan protokol keselamatan dan standar kualitas. Pengaturan dosis radiasi pada mamografi diatur dengan menetapkan batas dosis maksimum per gambar untuk meminimalkan paparan radiasi. Tujuan utama fluoroskopi dalam prosedur radiologi adalah untuk memberikan gambar real-time dari struktur internal tubuh, memungkinkan observasi langsung terhadap pergerakan organ atau prosedur bedah minimal invasif. Yang ketujuh, perbedaan antara fluoroskopi dan radiografi biasa adalah fluoroskopi memberikan gambar bergerak secara real-time, sedangkan radiografi menghasilkan gambar yang statis. Teknologi fluoroskopi meminimalkan paparan radiasi dengan menggunakan fitur seperti pulse fluoroskopi yang menembakkan radiasi secara berkala alih-alih terus-menerus, dan fitur kolimasi. Menjaga paparan radiasi seminimal mungkin dalam fluoroskopi penting karena fluoroskopi melibatkan paparan radiasi yang lebih lama, sehingga penting untuk mengurangi risiko efek samping radiasi pada pasien dan staf. Peran teknis dalam prosedur fluoroskopi yaitu memastikan pengaturan mesin optimal, membantu posisi pasien, dan mengawasi durasi paparan untuk meminimalkan radiasi. Komponen utama dalam rantai pencitraan fluoroskopi ada X-ray tube, image intensifier, atau detektor datar, layar monitor, dan sistem pemrosesan gambar. Fungsi X-ray tube adalah menghasilkan sinar X yang melewati tubuh pasien untuk menciptakan gambar internal. Fungsi dari image intensifier memperkuat gambar sinar X dengan yang lemah menjadi cukup terang. Detektor datar untuk menggantikan image intensifier dalam fluoroskopi modern karena detektor datar menawarkan resolusi gambar yang lebih baik, stabilitas geometri, dan kemampuan untuk mengolahkan detail yang lebih lanjut. Peran monitor dalam rantai pencitraan fluoroskopi yaitu menampilkan gambar real-time yang dihasilkan, memungkinkan dokter untuk mengamati proses atau prosedur di dalam tubuh pasien. Selanjutnya, untuk kelompok 21 membahas tentang sistem detektor fluoroskopi dan mode operasi. Beberapa penggunaan fluoroskopi yang paling umum meliputi barium swallow atau barium enema. Peran detektor dalam sistem fluoroskopi yang pertama adalah mengurangi dosis sinar X, kedua meningkatkan resolusi dan detail gambar, yang ketiga mengubah sinar X menjadi gambar, empat real-time imaging, dan kelima mendukung teknik pemrosesan gambar. Komponen layar masukan ada jendela vakum, lapisan pendukung, lapisan fosfor, dan fotokatoda. Sistem optik elektron, sinar X diubah menjadi cahaya yang kemudian mengeluarkan elektron dari layar masukan ke dalam volume evakuasi 2, kemudian elektroda perantara membentuk medan listrik, memfokuskan elektron dengan benar ke lapisan keluaran, kemudian menyebabkan pancaran cahaya tampak. Berikut merupakan gambar pada fosfor keluaran yang mana jauh lebih kecil dibandingkan pada fosfor masukan, karena gambar masukan berdiameter 15 hingga 35 cm difokuskan pada lingkaran berdiameter 2,5 cm atau 1 inci. Jendela keluaran adalah bagian dari wadah vakum dan harus transparan terhadap pancaran cahaya dari fosfor keluaran. Kamera yang peka terhadap cahaya seperti Vidicon analog atau sistem CCD atau CMOS solid state digabungkan secara optik ke layar output 2 dan digunakan untuk menyampaikan gambar yang dihasilkan ke monitor video untuk dilihat oleh operator. Distorsi bantalan atau distorsi pinhole telah disebutkan sebelumnya dan merupakan hasil dari memproyeksikan gambar dengan fosfor masukan yang melengkung ke fosfor keluaran yang datar. Distorsi dalam fluoroskopi terjadi karena gangguan pada jalur cahaya dan elektron dalam penguat gambar. Kontrol tingkat exposure otomatis atau AERC. Sensor AERC mengukur intensitas sinar SX dan AERC mengirimkan sinyal ke generator sinar X untuk meningkatkan laju paparan sinar X. Sistem AERC pada peralatan pencitraan medis seperti CT scan atau X-ray dirancang untuk menyesuaikan tingkat exposure sinar berdasarkan ketebalan jaringan pasien. Adaptasi AERC terhadap ketebalan jaringan ada sensor pengukur ketebalan, penyesuaian intensitas sinar, pengukuran intensitas pada area tipis, dan kecepatan adaptasi. Dampak dari pengaturan tingkat exposure berdasarkan ketebalan pasien ada kontras gambar tergantung exposure. Exposure rendah meningkatkan kontras lokal dan optimasi untuk kualitas dosis. Pilihan mode sistem pada AERC yaitu mode dosis rendah atau low dose mode, ada mode konvensional dan ada mode kontras tinggi. Mode operasi fluoroskopi,
Fluoroskopi kontinu menghasilkan sinar X-ray kontinu, dan fluoroskopi berdenyut menghasilkan serangkaian pulsar sinar X pendek. Gambar ini mengilustrasikan 3 rangkaian denyut berbeda untuk fluoroskopi. Bidang pandang dan mode pembesaran. Pembesaran dihasilkan dengan mengubah tegangan yang diterapkan pada elektroda di 2, menghasilkan pemfokusan elektron dari area pusat yang lebih kecil. Pemetaan jalan adalah varian fitur penahan bingkai terakhir yang disempurnakan dengan perangkat lunak dan video dan berguna untuk prosedur angiografi. C-arm CT modern untuk angiografi telah menghitung mode akuisisi tomografi CT. C-arm mampu melakukan rotasi bermotor sekitar 220 derajat di sekitar pasien. Jadi untuk soal tanya jawab kelompok 21, fungsi utama dari jendela vakum pada sistem layar masukan intensifier gambar 2 adalah untuk mendukung kekuatan struktural dan menahan tekanan udara pada jendela. Peran lapisan fotokatoda yaitu mengubah foton sinar X yang diserap menjadi sekitar 400 elektron per foton. Perbedaan utama fluoroskopi kontinu dan fluoroskopi berdenyut adalah fluoroskopi kontinu menghasilkan sinar X secara terus-menerus selama prosedur, sedangkan fluoroskopi berdenyut menggunakan pulsa sinar X singkat pada interval tertentu. Tujuan utama dari automatic exposure rate control dalam sistem fluoroskopi adalah untuk menjaga rasio signal to noise atau SNR yang kontras pada gambar fluoroskopi. Mode pembesaran dalam fluoroskopi meningkatkan dosis radiasi pada pasien karena untuk melindungi dan mempertahankan kualitas gambar. Definisi dan peran detektor dalam sistem fluoroskopi adalah berfungsi untuk menangkap dan mengubah sinar X yang telah melewati tubuh pasien menjadi sinyal yang dapat diolah menjadi gambar visual. Cara pemfokusan dan percepatan elektron hingga mencapai fosfor keluaran melalui emisi termionik dan dipercepat menuju anoda dengan tegangan tinggi. Perbedaan distorsi bantalan dengan S-distorsi atau distorsi barel. Distorsi bantalan atau pincushion distortion terjadi ketika garis lurus pada tepi gambar tampak melengkung ke dalam, sedangkan distorsi barel atau S-distortion, garis lurus tampak melengkung ke arah luar menyerupai bentuk barel. Untuk kelompok 22 masih membahas tentang fluoroskopi. Ada 3 aspek utama yang menentukan kualitas gambar dalam fluoroskopi, yaitu dari resolusi kontras, resolusi temporal, dan resolusi spasial. Resolusi kontras mengukur kemampuan sistem berdasarkan perbedaan intensitas, digunakan untuk mengurangi gamburan sinar X yang bisa menurunkan kontras tetapi meningkatkan dosis pada pasien. Gambar ini menunjukkan pantong memiliki beberapa anak tangga dengan lubang-lubang berukuran dan kedalaman yang berbeda. Kontras temporal untuk menangkap perubahan cepat dalam gambar bergerak, sistem sering mengorbankan sedikit resolusi temporal untuk mendapatkan kontras yang lebih baik. Resolusi spasial adalah kemampuan sistem untuk memperlihatkan detail kecil dalam gambar. Gambar ini merupakan bagaimana resolusi spasial berubah saat ukuran bidang panel datar atau FOV bertambah besar. Tabel ini menunjukkan hubungan antara FOV dan resolusi spasial dalam fluoroskopi. Suite fluoroskopi, yang pertama ada genitourinary, yang kedua ada ruang fluoroskopi jarak jauh, yang ketiga ada suite angiografi perifer. Yang keempat, ruang kateterisasi kardiologi. Yang kelima, laboratorium elektrofisiologi kardiologi. Yang keenam, sistem angiografi biplane. 7, lengan fluoroskopi si bergerak. Dosis radiasi, yang pertama ada tingkat dosis pasien. Laju paparan masuk maksimum yang diizinkan ke pasien untuk fluoroskopi normal adalah 87,3 mg per m atau 10 R per m. Sebagai patokan, dengan berdiri 1 meter dari pasien, ahli fluoroskopi menerima radiasi yang tersebar pada di luar celemeknya, sekitar 1/1000 dari insiden paparan pada pasien. Tujuan pemantauan dosis pasien adalah untuk menilai risiko pada masing-masing pasien dan untuk jaminan kualitas. Pemantauan dosis personel yang secara rutin terlibat dalam prosedur fluoroskopi intervensi biasanya memakai dosimeter, seperti dosimeter termoluminesen, film, dan bahan pengintegrasi dosis lainnya untuk mengukur paparan mereka. Pengurangan dosis, teknik ini untuk meminimalkan dosis termasuk penyaringan berkas sinar X-ray yang berat.
Yang keenam, ada pencatatan dosis dan tindak lanjut pasien. Catatan dosis yang diberikan kepada pasien dari setiap prosedur harus disimpan untuk tujuan jaminan kualitas. Soal dari kelompok 22, dua jenis laju paparan yang perlu diperhatikan yaitu laju paparan maksimum yang diizinkan secara normal dan secara khusus. Yang diizinkan secara normal laju paparannya yaitu 87,3 mg per m atau 10 R per m, sedangkan secara khusus adalah 175 mg atau m atau 20 R per m. Tujuan utama dari pemantauan dosis aktif di ruang prosedur intervensi yaitu untuk memperingatkan dokter ketika tingkat dosis kulit semakin tinggi. Teknik yang digunakan untuk meminimalkan dosis radiasi dalam prosedur medis yaitu penyaringan berkas sinar X yang berat. Tujuan dari peta isokerma yaitu untuk menggambarkan perbedaan radiasi antara port masuk dan port keluar sinar pada pasien. Tiga jenis resolusi pada kualitas gambar fluoroskopi ada resolusi spasial, resolusi temporal, dan resolusi kontras. Hubungan antara field of view atau FOV dan resolusi spasial dalam fluoroskopi yaitu semakin tinggi resolusi spasial yang bisa dicapai, maka semakin kecil FOV-nya. Penggunaan kisi anti-scatter untuk resolusi kontras yaitu untuk mengurangi hamburan sinar X yang dapat menurunkan resolusi kontras. Konsekuensi penggunaan kisi anti-scatter terhadap dosis radiasi yaitu meningkatkan dosis dapat pasien karena lebih banyak energi yang diperlukan untuk mendapatkan gambar yang optimal. Rangkaian katarisasi jantung dan angiografi menggunakan detektor panel datar yang lebih kecil. Laju dosis fluoroskopi yang sangat rendah diperlukan dalam laboratorium elektrofisiologi kardiologi karena studi elektrofisiologi sering berlangsung lama. Laju dosis yang rendah diperlukan untuk mengurangi paparan radiasi pada pasien dan menggunakan penyaringan sinar yang berat serta frame rate rendah. Tujuan utama dari penggunaan sistem angiografi biplanar adalah untuk mengurangi jumlah bahan kontras yang diperlukan dengan menangkap dua tampilan ortogonal sekaligus. Sistem fluoroskopi C-arm bergerak biasanya digunakan dan sumber yang digunakan yaitu C-arm bergerak biasanya digunakan di ruang operasi dan unit perawatan intensif. Sistem ini dicolokkan ke steker dinding standar sehingga daya yang digunakan relatif rendah. Soal kelompok 23, materi kelompok 23 yaitu tentang komputer tomografi. Peningkatan kualitas gambar dan kecepatan pemindaian CT memungkinkan penggunaan yang lebih luas dalam diagnosis. Komponen utama dalam desain sistem CT ada gantry, adalah komponen yang memegang tabung sinar X dan detektor. Ada meja pasien atau patient table, adalah platform yang dikendalikan komputer yang dapat menyesuaikan posisi pasien untuk memastikan area yang diinginkan berada tepat di tengah bidang pandang. Sistem laser untuk pemosisian pasien. Di sekitar gantry terdapat serangkaian laser yang membantu menentukan posisi pasien dengan akurat. Bidang pandang, field of view atau FOV. Bidang pandang atau FOV pada pemindaian CT memungkinkan cakupan area tubuh yang luas. Rotasi gantry dan waktu pemindaian. Pada pemindaian CT modern, waktu rotasi gantry dapat mencapai 0,5 detik atau kurang, membuat pemindaian menjadi sangat cepat. Teknologi detektor dan resolusi isotropik adalah detektor yang pada pemindaian CT modern dirancang untuk menghasilkan resolusi gambar yang hampir isotropik. Keamanan sistem slip ring tidak hanya memungkinkan rotasi bebas tanpa kabel, tetapi juga mendukung produksi sinar X yang kontinu selama pemindaian spiral. Modes of CT acquisition, ada yang pertama ada scanned projection radiograph, pasien ditempatkan di meja dan dimasukkan ke dalam bore gantry. Yang kedua ada basic axial atau sequential acquisition. Axial atau sequential scan adalah mode dasar pemindaian CT yang dikenal sebagai step and shoot. Yang ketiga ada helical spiral acquisition. Helical atau spiral scanning, meja bergerak dengan kecepatan konstan sementara gantry berputar mengelilingi pasien. Yang keempat ada cone beam acquisition. Semua sistem CT canggih dengan lebih dari 64 saluran detektor secara teknis adalah sistem cone beam CT. Cardiac CT. Keunggulan dari cardiac CT ada prosedur non-invasif hanya memerlukan suntikan kontras intravena dan penggunaan klinik digunakan untuk diagnosis stenosis koroner. 6 ada dual energy CT. Manfaatnya memungkinkan identifikasi lebih baik antara jaringan. Yang ketujuh ada CT angiografi atau CTA.
Kualitas gambar yang baik, teknik MIP sangat efektif dalam menghasilkan gambar CTA yang detail, membantu dalam diagnosis dan evaluasi kondisi vaskular. Yang ke-8 adalah CT perfusion. CT perfusion imaging digunakan untuk menilai perfusi vaskular dan parameter fisiologis terkait aliran darah ke organ tertentu. 9. Shuttle mode CT, shuttle mode. Mode ini memungkinkan pemindaian CT untuk mengambil gambar berulang kali dari volume jaringan yang lebih lebar dari array detektor. 10. Dose modulation in CT, tujuannya dengan memodulasi arus miliampere, dosis radiasi dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas gambar. 11 ada CT protocol overview. Tujuannya untuk memastikan pemindaiannya efektif dan efisien. Soal dari kelompok 23. Keunggulan helical CT, pemindaian cepat dan cakupan volumetrik luas mengurangi artefak gerakan. Cone beam CT digunakan karena untuk pencitraan seluruh organ dalam satu rotasi ideal untuk angiografi. Tantangan utama dalam cardiac CT yaitu mengatasi gerakan jantung dengan resolusi temporal tinggi. Prospektif gating bekerja dengan memicu sinar X jantung paling tenang mengurangi radiasi. Keuntungan dual energy CT memisahkan material berdasarkan komposisi seperti kalsium dan yodium. Dual source CT baik untuk jantung karena memungkinkan pencitraan cepat dengan resolusi tinggi. Perbedaan CTA dengan angiografi tradisional adalah CTA lebih cepat dan kurang invasif karena hanya memerlukan akses vena. Untuk apa CT perfusion digunakan? Untuk mengevaluasi aliran darah di otak, penting dalam kasus stroke. Kelemahan dari CT perfusion yaitu dosis radiasi yang tinggi karena pemindaian yang berulang. Shuttle mode CT memperluas cakupan dengan menggerakkan meja bolak-balik untuk mencakup area lebih luas. Fungsi dari dose modulation dalam CT yaitu mengoptimalkan kualitas gambar dengan menyesuaikan arus tabung sinar X. MA modulation menyesuaikan dosis sinar X selama pemindaian dengan melewati bagian tubuh yang lebih tipis dan meningkatkan di area yang lebih tebal. Peran Bowtie filter dalam CT scanning untuk mengurangi dosis radiasi di tepi tubuh pasien dengan memvariasikan intensitas sinar X. Parameter dalam CT protokol ada tegangan, arus tabung, waktu rotasi, ketebalan irisan. Yang ke-15, teknologi MA modulation pada peneliti mereka karena mengontrol dosis radiasi adalah hal yang krusial. Dapat menyebabkan pencitraan suboptimal atau paparan radiasi yang tidak perlu. Fungsi CT scan mendapatkan gambar detail dari seluruh internal tubuh. CT scan menghasilkan gambar dengan menggunakan sinar X yang berputar di sekitar tubuh pasien untuk mengambil banyak gambar dari berbagai sudut. Untuk kelompok 24, masih membahas tentang CT reconstruction. Rekonstruksi CT, pemrosesan awalnya itu dengan setelah pemrosesan, data proyeksi mengalami transformasi logaritma dan normalisasi untuk mengoreksi karakteristik redaman eksponensial dari interaksi sinar X. Simple back projection. Secara sederhana, back projection adalah langkah dalam proses rekonstruksi gambar CT di mana data proyeksi yang telah dihasilkan dari forward projection digunakan untuk membangun kembali gambar objek. Fourier-based reconstruction, konvolusi seperti yang dijelaskan dalam persamaan 10-9 dapat dilakukan lebih cepat menggunakan ikatan yang tepat dari transformasi Fourier. Cone beam reconstruction, rekonstruksi cone beam adalah metode yang efisien dan efektif untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari objek dalam bidang medis. Iterative reconstruction CT, dengan menggunakan rekonstruksi iteratif, kita dapat menghasilkan gambar CT yang lebih akurat dan berkualitas tinggi. Image quality in CT. Ada spatial resolution. Resolusi spasial adalah ukuran kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan antara dua titik atau objek yang berdekatan dalam ruang. Spatial resolution in the reconstruction SY plane. Resolusi spasial dalam konteks rekonstruksi gambar pada bidang XY mengacu pada kemampuan sistem untuk membedakan detail dalam gambar yang dihasilkan berdasarkan posisi horizontal X dan vertikal Y. Spatial resolution along in the Z-axis. Resolusi spasial sepanjang sumbu Z mengacu pada kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan detail dalam arah vertikal atau kedalaman sumbu Z dalam gambar 3 dimensi. Noise assessment in CT. Ada pantauan deteksi kontras adalah alat atau objek yang digunakan dalam pencitraan medis untuk mengevaluasi kemampuan sistem pencitraan. Ada noise dalam pencitraan CT diukur dengan standar deviation. Adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas gambar.
Noise Power Spectrum atau NPS adalah alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik noise dalam gambar CT. Primary factor that affect spatial resolution in CT ada X-ray tube focal spot distribution, ada detector size and sampling, Gantry motion, ada reconstruction filter. Primary factor that affect contrast, resolution atau noise in CT ada technique factor, slice thickness, reconstruction filter, filtered back projection, reconstruction method. CT image artifact adalah ketidaksesuaian atau kesalahan visual yang muncul pada gambar hasil CT scan. Ada beam hardening, streak artifact, view aliasing, partial volume. Yang kelima ada cone beam artifact. Computer tomography generation ada generasi ke-1 dan kedua, generasi 3, dan lainnya. Translate and rotate CT, scan berjalan 4,5 menit, namun rekonstruksi membutuhkan waktu semalaman. Development CT generasi kedua cukup cepat mengadopsi gerakan yang sama. Rotate and rotate CT, gerak translasi dihilangkan karena gaya inersianya yang cukup besar, menghambat proses pemindaian. Rotate stationary CT, scanner CT generasi keempat memiliki tabung sinar X yang berputar, tetapi seluruh array detektornya statis. Soal nomor 24. Rekonstruksi CT adalah proses mengubah data sinar X yang diterima menjadi gambar 2 dimensi dari objek yang dipindai. Mode filtered back projection adalah metode rekonstruksi yang menggunakan filter untuk mengurangi noise sebelum memproyeksikan kembali data ke dalam gambar. Rekonstruksi berbasis Fourier dalam CT adalah menggunakan transformasi Fourier untuk menganalisis dan mengolah data sinar X. Keuntungan dari rekonstruksi berbasis Fourier adalah kemampuannya untuk mengatasi artefak yang sulit diatasi dengan metode lain, serta meningkatkan kualitas gambar. Cone beam reconstruction adalah teknik pemindaian CT yang menggunakan sinar X berbentuk kerucut untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari objek yang lebih besar. Untuk kelompok 25 membahas tentang dosimetri sinar X dalam pencitraan proyeksi dan tomografi terkomputasi. Atenuasi sinar X dalam jaringan adalah ketika sinar X digunakan untuk mencentrakan pasien, sinar X primer akan mengenai jaringan yang masuk ke dalam tubuh pasien dan dilemahkan pada kedalamannya. Meskipun atenuasi menyebabkan pengendapan dosis radiasi pada pasien, namun atenuasi diperlukan untuk membuat gambar proyeksi. Metrik terkait dosis dalam radiografi dan fluoroskopi yang pertama ada keluaran tabung sinar X miligray per 100 mAs. 2. Geometri pencitraan sinar X jarak sumber ke kulit atau SSD. 3. Estimasi kerma kulit pintu masuk. 4. Estimasi dosis kulit dalam radiografi. Yang kelima, dosis kulit dalam fluoroskopi. Perhitungan dosis Monte Carlo. Monte Carlo menggunakan simulasi komputer untuk mempelajari posisi dosis selama paparan sinar X. Biasanya perhitungan Monte Carlo dilakukan pada rentang energi sinar X, misalnya 10 hingga 140 kilo elektron volt kali 1 kilo elektron volt. Untuk radiografi, simulasi Monte Carlo telah dilakukan untuk serangkaian proyeksi pencitraan standar yang lengkap. Terus soal kelompok 25, pada sistem sinar X yang berbeda, nilai keluaran kerma udara dalam miligray per 100 mAs seringkali tidak sama. Faktor utama yang dapat menyebabkan variasi ini adalah nilai keluaran kerma udara antara sistem sinar X, yaitu jumlah penyaringan filtrasi yang melekat pada berkas sinar X. Apa yang akan terjadi pada hasil pengukuran kerma jika dilakukan dengan menempatkan ruang ionisasi di depan pantom yang setara dengan jaringan? Jika pengukuran kerma dilakukan dengan menempatkan ruang ionisasi di depan pantom yang setara dengan jaringan, maka hasil pengukuran akan mencakup sinar primer serta radiasi tersebar kembali dari pantom. Hamburan balik adalah jika seseorang benar-benar mengukur kerma dengan menempatkan ruang ionisasi di depan pantom yang setara dengan jaringan. ESK adalah ukuran pengganti dosis yang digunakan dalam radiografi proyeksi. Radiografi abdomen membutuhkan lebih banyak kerma karena abdomen sebagian besar jaringan padat, pada umumnya 80 kV, melemahkan lebih banyak daripada parenkim paru pada radiografi dada 120 kV. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.